Tentang AI untuk akademik. AI gimana sih? Apakah sebagai dosen bayangan? Apakah perusahaan? Menurut teman-teman sekalian, apa sih yang menurut teman-teman dapatkan dari sebuah perbedaan ini? Menurut Mbak Kunipakder bagaimana? Kalau menurut Mbak Kunipakder dari hasilnya ya terutama? Menurut saya itu ya yang sederhana itu nanti itu jawabannya itu kayak kurang lengkap. Nah, dan yang kedua itu menurut saya itu nanti lebih lengkap dan lebih banyak gitu si hasil dari GPT-nya itu. Oke, kalau dari Mbak Puan gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau di gambar pertama kan itu lebih sederhana, berarti itu kalau misal kita tuh nyari tentang pendahuluan, berarti yang muncul itu cuma pendahuluan kayak nggak ada referensi yang lain. Terus kalau untuk yang gambar nomor 2 itu kayak lebih lengkap, lebih dirinci gitu. Kalau dari Mbak Jasa? Kalau dari gambar pertama itu lebih sederhana, ini munculnya kan lebih ke pendahuluan. Kalau untuk kedua itu kan ada referensi, itu lebih lengkap, itu ada referensinya. Mbak Amel bagaimana Mbak Amel? Kalau menurut saya kalau misalnya yang sederhana itu munculnya kan kayak nggak terlalu spesifik itu sederhana gitu. Kalau yang satu orang lengkap itu bisa ada referensinya lebih pas itu sama yang tulisannya. Dari Mbak Uti? Kalau menurut saya yang gambar pertama itu nanti hasilnya lebih singkat dan juga sederhana. Mungkin kalau yang kedua bisa lebih lengkap. Nanti kita coba aja ya gimana hasilnya. Mudah-mudahan tentunya perkembangan teknologi AI ini telah membawa perubahan besar. Tidak hanya dunia pendidikan juga ada, ya tentunya ada sosial, terus ada politik, di sini ada, terus juga penggunaan AI, ChatGPT, Grammarly, chatbot akademik telah menjadi bagian dari keseharian mahasiswa untuk menulis, mencari referensi dan berdiskusi akademik. Namun ini kan jadi sebuah pertanyaan tentunya, apakah penggunaan AI ini benar-benar membantu proses belajar mahasiswa atau justru merugikan karena menurunkan kemampuan berpikir kritis dan integritas akademik. Terus kemudian ada peran AI dalam komunikasi akademik. Yang pertama sebagai asisten penulisan akademik, membantu menulis esai, membuat ringkasan dan memeriksa tata bahasa. Yang seringkali mahasiswa itu hanya menanyakan gitu. Apabila sudah dikasih, misal kita mengerjakan, kita nggak tanya ke AI itu loh, ini gimana sih, apakah ada yang salah, apakah ada yang tolong dong AI, tolong dong ChatGPT benerin bagaimana saja yang salah, atau mungkin menjudgment, ini judge, tolong dong judge mana aja sih yang salah. Terus satu akademik memberi umpan balik, dan ini umpan baliknya loh, nggak hanya kita meminta, tapi kita etis, tolong dong, kita udah dikasih, ya etis kita benerin, kemudian kita tolong dong AI benerin ataupun itu, karena dari hasil pemikiran kita ya. Terus kemudian sebagai pendamping belajar, memfasilitasi diskusi dan menjelaskan konsep sulit materi terkuliah. Terus kemudian manfaat penggunaan AI, efisiensi waktu dan aksesibilitas, kemudian ada peningkatan kualitas tulisan. Ini perlu dicek ya, peningkatan kualitas tulisan di sini yaitu harus kembali gitu, nggak hanya sebagai penerima terus kita ya coba mungkin dicek dan dicek ya. Ini benar nggak? Biasanya kan AI ngasih link ataupun memberikan referensi, ini ada apa enggak? Terus yang sering kali misal ada, tapi apakah di tulisan artikel itu ada benar-benar ada apa enggak? Yang sering kali kadang-kadang hanya sebagai ada saja gitu loh, nggak dicek tulisannya ada atau enggak. Terus kemudian pembelajaran personal atau mungkin sederhananya mau tanya apapun ya dengan AI. Terus sebagai umpan balik cepat atau instant feedback, karena tentunya nggak hanya meminta tapi kita harus juga kritis ke AI, gimana sih ini, apakah mungkin AI punya sudut pandang lain terkait misal kita nulis artikel ini. Nah, berharap mungkin menjudge ini, tolong bagian sini mungkin menurut AI salah, atau mungkin kita cek lagi. Resikonya adalah menurunnya integritas akademik tentunya, karena nggak adanya mahasiswa itu suka nggak cek and recheck gitu loh, hanya sebagai terus misal udah dikasih hanya untuk menulis, kemudian langsung di copy paste dan kita ini mana sih sumbernya. Nah, mengakibatkan
penurunan kemampuan berpikir kritis. Terus seringkali AI juga membuat kesalahan dan bias informasi, yaitu karena otomatis personalnya kita sebagai mahasiswa ya harus cek kembali gitu. Nggak yang hanya menerima saja, tetapi kemudian oh ternyata benar loh di artikel ini gitu, di bagian mungkin abstrak atau benar-benar ada kalimat seperti ini, oh benar, baru kemudian kita gunakan. Terus kemudian masalah etika dan kebijakan, ya kemudian sampai saat ini kan bagaimanapun AI apakah ada kebijakan, kayaknya kan tidak ada. Apakah kampus tidak ada sepertinya, yang penting nggak ketahuan, nah seperti itu kan. Terus gimana sih penggunaan AI yang bijak? Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu, bukan profesional. Kemudian kan yang profesional tetap kita hanya memberikan tolong dong, misal tolong buatkan pendahuluan dan berikan referensi. Tetapi kan apakah kita langsung copy paste? Kan tentu tidak. Hanya untuk oh ternyata segini loh, maksudnya mungkin bisa menjadi sebuah perbandingan dengan artikel-artikel yang lain. Ternyata ya jadi gini dengan sudut pandang menurut AI. Dengan referensinya ternyata lewat sini, lewat sosial presentasi bagus apa, dari sudut pandang AI itu bagaimana. Terus kemudian ini yang seringkali mahasiswa tidak notice, kalau memastikan sumber data yang diberikan AI itu harus diverifikasi sama siapa? Tentunya sama kita. Benar atau enggak? Sebagian mana? Itu yang kemudian menurut saya harus dicek kembali, karena tentunya ini kan data di awal ya nggak tahu ya, makanya kan diharapkan kita harus cek. Makanya kalau prompt AI itu harus jelas. Pertama itu harus jelas, mintanya kamu apa, maunya kamu apa. Karena AI menurut saya dia punya data banyak, tetapi kan bagaimanapun itu abstrak ya, datanya nggak tahu benar atau enggak. Nah kemudian kita harus cek, ya kembali untuk cek and recheck aja sih. Mungkin cukup sekian tentang AI apakah baik untuk akademik apakah ada apakah mungkin ada sebuah kayak statement dari teman-teman sekalian terkait AI. Menurut kalian setuju gak sih? Kalau menurut saya ya, kalau AI itu kayak lebih ke negatif apa ya? Kalau pandangan saya ya, kalau bisa dilihat dari akademik, kayak mahasiswa atau dosen itu pasti kayak lebih ke mengandalkan AI. Kayak contohnya nih, contoh singkatnya mahasiswa kayak mau kan temennya presentasi nih, mau nanya aja tuh pertanyaannya itu dapat dari AI. Nah terus kayak apa ya, jadi mahasiswa itu kayak malas berpikir loh, kayak misal bikin laporan atau apa itu pasti kayak minta bantuan. Kalau misalkan nggak ada kan kayak ya murni ya dari pikiran kita sendiri atau dari buku panduan, beda sama AI. Terus kalau misalkan kayak di sosial apa ya, kayak lingkungan itu juga udah banyak loh kayak editan apa, misal ngomongnya apa nanti dibikinnya jelek, itu udah banyak dan gampang dibikin kayak gitu mungkin ya. Jadi kayaknya lebih ke negatif deh. Kalau positif emang banyak, cuman kalau misal dipikir lagi kayaknya lebih negatif gitu. Tetapi bukannya hal itu menjadi diberikan sudut pandang ya? Maksudnya kita mungkin kita udah nggak bisa loh, mana ya, kita tanya AI, tapi kan itu memberikan sebuah untuk memacu kita untuk ternyata ini loh. Maksudnya dilihat dari sudut pandang itu, bisa dia membuat pertanyaan seperti ini, terus kita kemudian tanya, itu gimana? Ini kan menjadi untuk memicu juga, bisa menjadi memicu untuk bertanya. Kalau enggak itu, tapi tidak ada sebuah pertanyaan kan? Tidak untuk memicu untuk bertanya, karena tanya apa sih ya? Terus kayak bingung, ini siapa yang pakai apa ya? Oh ya langsung tanya AI lah. Terus terpicu gitu loh. Oh iya lewat sih. Oh iya. Kenapa nggak kepikiran? Karena menurut saya memunculkan ide aja sih dari AI. Gak yang hanya sebagai malas ya, nggak malas ya. Tapi malas tentunya malas. Cuman untuk memicu untuk berpikir kan bisa lewat AI. Coba untuk kan nggak mesti satu pertanyaan saja. Iya. Kenapa bagaimana? Apakah itu masih menjadi hal yang negatif untuk teman-teman kalian? Sebenarnya nggak terlalu negatif ya. Iya, ada positifnya. Iya, cuman kalau menurut saya pribadi itu kalau juga negatif, positifnya ada karena kan kayak membantu. Tapi kan kadang ada beberapa individu gitu yang emang menggunakan AI itu kayak emang benar-benar bukan cuma alat bantu, tapi ya untuk mengerjakan gitu loh. Ya mungkin kayak kita tuh lebih lebih butuh bimbingan lagi loh kayak tentang AI itu gimana. Apalagi kayak mahasiswa baru tuh kebanyakan kayak materi ngambilnya dari AI, terus nanti kayak pertanyaan juga ngambil dari AI, tapi dia nggak
nggak memikirkan uang gitu loh, mungkin kayak harus ada bimbingan lagi kan gimana cara menggunakan AI. Berarti yang saya coba personalnya bukan AI ya? Iya, Ya, personal menggunakan AI. ya, ini kan secara menggunakannya yang kemudian balik lagi menggunakan sumber tapi itu masih ini ya, kayaknya yang saya lihat sih belum semestinya terpakai ya, memastikan sumber data yang diverifikasi atau verifikasi itu kayaknya belum sampai sebetulnya, hanya oke, yang penting saya kopi, yang penting ada jawaban dan nggak tahu sumbernya ya. Ya sampai sekarang emang mungkin dari kampus atau dari pemerintah kayak nggak ada untuk mungkin dia atau mungkin peraturan kalau mengenai itu seperti ini, nah itu kan menjadi tantangannya. Tapi bagaimana persoalan itu yang untuk membangun sendiri gitu loh, nggak yang harus ada baru harus ada peraturan dulu baru dilaksanakan. Jadi mungkin dari kecil dulu ya, maksudnya mungkin dari yang komunitas kecil, mungkin dari ya, kita sebagai mahasiswa terutama untuk mengurangi AI boleh. Kita nggak bisa nolak juga ya kan, AI untuk aku anti AI, tentunya kayaknya untuk saat ini tidak bisa ya. Jadi harapan pastikan sumber dan datanya diverifikasi itu benar gitu, nggak yang hanya di awal saja ini sumbernya dari mana sih. Itu kan sampai sekarang banyak yang masih jadi misteri, nggak misteri sih, bagaimana personalnya nggak mau untuk belajar juga gitu. Dari teman-teman saya, apakah AI menjadi masalah atau berarti personalnya menjadi masalah? Mungkin personalnya menjadi masalah. Berarti teman-teman yang diharapkan apa sih kalau dari personal sendiri? Karena kayaknya sepertinya tidak ada peraturan tertentu yang berpersonal ya. Berarti ini otomatis kesadaran diri sendiri untuk melakukan pakai AI ya boleh, tapi bagaimanapun sewajarnya ataupun secukupnya, dan data yang kita ambil dari AI verifikasi seperti itu ya. Terus mau tanya pendapat tentang kayak misalnya ada dosen yang benar-benar melarang AI sampai sekarang, itu bagaimana? Untuk saat ini kalau dari pendapat saya terutama dosen juga jangan nolak deh. Sesederhana untuk kalau ada kantor kenapa harus pakai PowerPoint? Kan sampai sekarang ini PowerPoint masih banyak dosen yang saya rasa secara PowerPoint ya kurang sekali untuk dilihat. Ini kan benar-benar udah ada kantor gitu. Ya sama kayak AI menurut saya gitu. Jangan ditolak gitu. At least dibarengin aja, maksudnya berbarengan aja. Tapi kan kita tetap harus yang mendahului gitu loh. Gak yang AI hanya lewat hanya dia turut dari belakang. Ya seperti itu sih. Gak yang sebagai jangan ditolak loh. Menurut saya. Kalau dari teman-teman kalian apakah ada yang ingin jadi pertanyaan kembali untuk AI sebagai AI untuk mahasiswa? Menurut saya seperti ini kan dibagi ya, nggak bisa yang menolak secara langsung. Kalau dari bawahnya gimana? Ya menurut saya juga kembali lagi kayak Mas Raffi, karena realistis aja nggak sih, pasti dosen juga membutuhkan AI gitu, apalagi AI kan bisa membantu semua apa yang kita minta gitu. Kalau dari baca saya bagaimana? Saya setuju sama pendapatnya, hampir sama kayak pendapatnya Roda, karena dengan adanya AI itu yang saya lihat ya, dia memungkinkan dosen untuk tidak menggunakan. Kalau dari bahan bagaimana? AI. Setuju juga ya, karena dengan semakin bertambahnya perkembangan teknologi ini kan mestinya dosen itu masih membutuhkan AI juga. Kadang juga ada dosen yang langsung menyuruh kayak mahasiswanya untuk mencari data sendiri. Nah, kadang juga mahasiswa bingung mencari di mana, dan kadang langsung ke AI. Harus bisa. Kalau dari bapak bagaimana? Setuju sih sama semuanya, karena kan zaman sekarang kayak teknologi udah berkembang ya, udah Mbak Amel. Terus kayak dosen juga kayak nggak mungkin juga kalau misalkan bukan nggak mungkin, cuman kayak kan ada yang lebih gampang gitu ya, tapi kenapa harus yang susah? Tapi harus kayak kayak bukan diasah, kayak sama-sama belajar gitu loh menggunakan AI yang baik. Kayak misalnya cek meeting itu kan cek meeting itu kan termasuk pakai AI nggak sih? Ya itu termasuk pakai AI. Terus kadang kayak saya pribadi itu kayak ada punya dosen yang kayak membuat materi itu juga menggunakan AI. Jadi nggak usah dilarang, tapi boleh, tapi ada batasannya gitu, sama-sama. Berarti otomatis
simpulkan katanya adalah kita ya gak hanya dosen, gak hanya mahasiswa ya, kita Iya. berbarengan gitu. Mm-mm. Tetapi Jalan bersama. ya, tapi kembali lagi cek apakah sumbernya ini benar, apakah katanya ini benar, ini dari mana data dan sumbernya. Apakah ada mungkin itu teman-teman sekalian ada pertanyaan atau mungkin pernyataan menurut saya Saya cukup. ya mungkin cukup mungkin tentang sharing AI-nya ya teman-teman. Jadi mau bagaimanapun jangan kalau tentang AI, tetapi diterima ada kalanya harus dicek dan dicek juga. Ya, mungkin cukup sekian mungkin dari sharing sesi kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kurangnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam